Ini part ke-39 membaca buku Alibaba halaman ke-289. Hubungan-hubungan antara Taobao dan pemerintah. Ketika kita memasuki peradaban komersial baru, batas antara individu dan perusahaan menjadi kurang begitu jelas, juga batas antara perusahaan dan pemerintah. Inilah karakteristik utama baru dari era baru. Pada bagian bab sebelumnya diberikan contoh-contoh insiden yang bersinggungan dengan reputasi Taobao. Sehubungan dengan perilaku perdagangan palsu secara hukum, hal ini bisa dideskripsikan sebagai pesaing tidak jujur dan mengganggu tatanan pasar. Tetapi jika diperinci, tidak ada ketentuan hukum relevan yang bisa menjadi dasar suatu kasus. Sebelum ada undang-undang yang mendefinisikan peraturan yang jelas dan sebelum pemerintah menginjak kakinya dalam proses, platform Taobao harus melakukan sendiri tanggung jawab sosial yang patut dan harus dilakukan sebagai tindakan korektif terhadap perilaku yang melanggar peraturan. Sebagian persoalannya adalah platform Taobao itu sendiri bukanlah pemerintahan. Ia tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepatuhan. Itu sebabnya Taobao melancarkan insiden tandingan yang dilakukan untuk memelihara stabilitas sebagai satu-satunya cara merespon. Di bidang tata kelola platform dagang pemerintah harus memberi dukungan besar bagi platform Taobao dengan mengerahkan tindakan-tindakannya dalam arah yang tepat. Apa kriteria untuk menilai arah yang tepat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke topik pokok buku ini. Apakah tindakan-tindakan itu berfungsi membebaskan kekuatan-kekuatan inovatif masyarakat akar rumput dan entitas atau tidak? Jika tata kelola Taobao menghasilkan hal-hal yang memberi insentif dan melindungi kreativitas akar rumput, maka pemerintah harus mendukungnya. Jika tidak, maka pemerintah harus menghentikannya. Dagang sangat dinamis dan sangat kental dengan dorongan akar rumput dan ia memadukan sebagai industri ketika berkembang. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ia harus dikelola dengan sebuah model tata kelola yang memungkinkan bagi adanya rintangan masuk yang rendah dan sangat dinamis. Model pemerintahan tradisional Tiongkok menggunakan sistem perizinan, sistem lisensi untuk membuka pintu masuk pasar. Model pemerintahan tersebut membagi industri ke dalam kategori-kategori untuk mengelolanya. Model ini sudah lama menjadi tidak cocok dengan kebutuhan pengembangan peradaban komersial yang baru. Karena itulah dalam bidang tata kelola platform dagang pemerintah harus lebih banyak bertumpu pada pengalaman berguna relevan perusahaan-perusahaan platform seperti Alibaba. Hubungan antara peraturan internet dan sistem hukum Tiongkok. Sejak internet muncul, ia mulai menciptakan banyak sekali teknologi baru dan industri baru. Mesin pencari, permainan internet, situs web rumah tangga, dan dagang masing-masing dari semua itu berubah setiap hari dengan kecepatan yang tak satu pun industri tradisional bisa mulai menandingi. Pada dasarnya, sistem hukum dimaksudkan bersifat adil dan lurus, kaku, hati-hati, dan menyeluruh, yang semuanya menyebabkan sistem hukum tidak bisa mengimbangi kecepatan internet yang selalu berubah. Salah satu sumber konstan diskusi ketika kita memikirkan bagaimana menstandarisasi web dengan demikian adalah area kosong dalam peraturan perundang-undangan internet dan tidak adanya otoritas dalam banyak area. Jika kita berusaha menurut kembali sumber 3 insiden massa berskala besar Taobao yang disampaikan sebelumnya dengan satu dan lain cara, ketiganya terkait tidak adanya atau tidak memadainya peraturan perundang-undangan. Jika ada bahasa hukum yang didefinisikan dengan jelas yang berfungsi sebagai kriteria bagi perilaku, vendor-vendor kecil dan mikro tidak akan mengungkapkan permohonan mereka dengan cara-cara tidak masuk akal seperti itu. Taobao tidak perlu menempuh jalan sesulit itu dalam rangka mengemban tanggung jawab sosial dan tidak akan ada peluang bagi terjadinya manipulasi yang keji. Dalam hal ini, Wakil Ketua
Dalam hal ini, Wakil Ketua Komite Hukum dan Kebijakan Asosiasi Dagang L Tiongkok yang juga Ketua Pusat Riset Regulasi Internet A. Lamusi mengusulkan beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama, peraturan internet adalah tambahan bagi sistem hukum nasional. Ketika kita bergerak memasuki era informasi, pasar terus-menerus menjadi semakin kompleks, sementara prosedur tradisional yang mana undang-undang diberlakukan bersifat mengekang. Regulasi sering tertinggal karena itu, prosedur-prosedur tata kelola yang mana peraturan internet berfungsi mampu menghindari kekurangan kontrol tradisional. Prosedur ini harus diadopsi sebagai tambahan yang berguna bagi metode-metode pengelolaan internet. 2. Hubungan antara peraturan internet dan sistem hukum nasional juga bersifat substitutif. Yang dimaksud dengan hal ini adalah tata kelola yang diplatformkan Taobao memungkinkan masyarakat menggunakan lebih sedikit sumber daya yudisial. Tata kelola ini menurunkan biaya peradilan dan beban sistem peradilan Tiongkok. Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual platform Taobao adalah contoh yang baik. Pada 2011, Taobao menetapkan bahwa personel yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di jaringan harus dibagi ke dalam 3 tim. 1 untuk perlindungan hak, 1 untuk kerjasama hak kekayaan intelektual, dan satunya lagi untuk kontrol kualitas produk. Taobao membentuk sebuah tim yang terdiri atas lebih dari 2.000 staf yang terlatih secara profesional untuk menangani sebuah sistem hak kekayaan intelektual dengan fungsi-fungsi yang beragam. Hal ini mengurangi sangat banyak beban pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual. 3. Hubungan tersebut bersifat kompensatif. Kesimpulan, Alibaba Group telah membuat banyak sekali inovasi dalam sistem regulasi yang mengatur platform-platformnya. Area mana inovasi semacam itu terkonsentrasi meliputi sistem mana asli, sistem integritas, jaminan transaksi aman, pencegahan kecurangan, dan area-area terkait penyelesaian perselisihan, perlindungan konsumen, dan mata rantai inti di sekitar perlindungan konsumen. Upaya-upaya tersebut menyatukan kecerdasan, visi, dan kerja keras banyak orang yang bekerja dalam pengawasan regulasi platform. Walaupun perubahan dalam cara platform diatur pasti mengundang penolakan, Alibaba Group tidak pernah ragu-ragu melangkah maju di tengah-tengah isu yang pelik itu. Ini menyebabkan Alibaba Group mencurahkan banyak tenaga untuk memilah banyak sekali pemikiran dan pertimbangan menarik mengenai masalah-masalah tersebut. Pertimbangan semacam itu mungkin layak digunakan sebagai referensi ketika perusahaan-perusahaan menetapkan peraturan dan regulasi industri secara keseluruhan dan mengembang tanggung jawab sosial atas tindakan-tindakan mereka. Mungkin layak juga menggunakan pertumbuhan tersebut sebagai referensi ketika negara sedang merumuskan undang-undang dan regulasi yang relevan dan menerobos metode-metode tradisional mengelola hal-hal tadi. Sudah tentu yang bisa dan harus digunakan untuk referensi bukan cuma inovasi itu sendiri, melainkan pemikiran yang mencari tahu bagaimana mewujudkan inovasi-inovasi dan membenahi tata kelola. Pemikiran itu sangat penting dan tepatnya itulah yang ingin kita sebut sebagai semangat Alibaba. Bab ke-7, Rutinisasi Inovasi Budaya Korporat Alibaba Guantao. Sebagai sebuah perusahaan internet, Alibaba membuat banyak inovasi krusial dalam prosedur operasional, produk, teknologi, dan model-model bisnis. Dengan melakukan itu, Alibaba mampu membebaskan kekuatan-kekuatan inovatif puluhan juta pengusaha akar rumput. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Alibaba melakukannya? Apakah inovasi adalah sesuatu yang secara kebetulan ataukah lazim dalam setiap perusahaan? Didirikan pada tahun 1999, Alibaba tergolong perusahaan muda, tetapi usia muda tidak selamanya menjamin kualitas untuk menjadi inovatif. Banyak perusahaan yang baru didirikan gagal karena mencoba meniru perusahaan lain atau karena tidak bisa mengubah ide menjadi produk inovatif. Sebaliknya, banyak perusahaan lama yang sudah memiliki nama namun terus memperbaharui diri dengan mengandalkan inovasi konstan untuk terus bertahan, bahkan sebagian sudah berbisnis selama lebih dari 100 tahun.
Hanya dalam tempo 16 tahun, hasil bisnis Alibaba sungguh mencengangkan. Perusahaan itu sudah menjadi salah satu perusahaan internet terbesar dan paling berpengaruh di Tiongkok. Meskipun terdapat bukti yang menunjukkan bahwa inovasi dan hasil-hasil bisnis berkaitan, kesuksesan yang sesungguhnya terkait dengan faktor-faktor lain juga. Hal ini benar ketika internet baru saja muncul karena kompetisi belum sesengit sekarang. Pada saat itu, membaca pasar yang akurat, berfokus pada eksekusi, mengontrol biaya, dan bersikap oportunistik bisa jadi sama pentingnya dengan inovasi. Sebelum 2011, dalam hal strategi, Alibaba tidak menekankan inovasi secara khusus. Inovasi hanya sebagai produk sampingan, lebih mendekati perilaku spontan. Ketika komunitas internet secara bertahap menjadi matang dan ketika Alibaba semakin berbobot dan juga ketika problem-problem teknologi yang tak terduga menjadi semakin sering muncul, Alibaba menyadari bahwa inovasi harus menjadi sebuah pilihan kebijakan jika ingin menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan. Budaya korporat Alibaba terangkum dalam 6 nilai yang disebut Six Pulses Excalibur atau 6 pedang keramat: mendahulukan konsumen, kerja tim, menyongsong perubahan, integritas, gairah, dan komitmen. Kecuali untuk bagian tentang menyongsong perubahan yang mempunyai cita rasa tertentu. Poin lainnya merepresentasikan nilai bisnis yang jelas. Nilai-nilai itu berguna dalam setiap situasi dan merupakan sebuah pendekatan dasar bagaimana membawa diri dan menangani urusan. Nilai-nilai tersebut tidak mengarahkan pedang langsung pada inovasi. Ketika orang bertanya tentang mengapa Alibaba melakukan begitu banyak hal inovatif, bagaimanapun juga orang itu akan mengetahui bahwa nilai-nilai jelas bisnis sungguh memiliki peran fundamental. Budaya adalah sesuatu yang abstrak tetapi mengemuka melalui hal-hal nyata. Mengorganisasi sebuah struktur, menciptakan mekanisme, dan mengelola sumber daya manusia adalah hal-hal nyata. Ketika Alibaba tumbuh dan strateginya bergeser, perusahaan itu mulai sungguh-sungguh mengerahkan daya upaya menggunakan apa yang nyata untuk merangsang kreativitas. Misalnya, Alibaba melakukan restrukturisasi organisasional, mempromosikan mekanisme, sengaja mempekerjakan orang-orang inovatif, dan menghargai hasil inovasi. Oleh karena itulah sifat inovatif budaya ini menjadi semakin nyata, menjadi bagian intrinsik perusahaan. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan mengenai penciptaan struktur inovatif. Beberapa unsur utama sebuah organisasi inovatif meliputi cara pandang, hasrat untuk menjadi pemimpin dalam inovasi, struktur organisasi yang tepat, fokus pada individual, kerjasama tim yang efektif, semua anggota berpartisipasi dalam inovasi, atmosfer yang inovatif, dan fokus pada kunci eksternalitas. Dalam menganalisis faktor-faktor yang berlaku pada organisasi jenis inovatif dalam kondisi-kondisi non-kontinu, 3 pertimbangan berikut juga sangat penting. Perkembangan individual melampaui tujuan sementara, kreativitas komunikasi, dan memiliki organisasi yang berorientasi pembelajaran. Unsur-unsur ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama. Pertama, mendorong budaya korporat inovatif, misalnya sebuah cara pandang bersama, hasrat untuk menjadi pemimpin dalam inovasi, dan semua anggota berpartisipasi dalam inovasi. Kedua, menciptakan struktur organisasional yang kondusif untuk inovasi, misalnya kerjasama tim yang efektif dan struktur organisasional yang tepat. Ketiga, memastikan agar platform mendukung inovasi, misalnya atmosfer inovatif, komunikasi aktif, dan fokus pada kunci eksternalitas. Keempat, memelihara sebuah tipe manajemen sumber daya manusia yang menghargai inovasi, misalnya fokus pada individual, perkembangan individual yang ditunjang dan diperluas melampaui tujuan sementara, dan organisasi yang berorientasi pada pembelajaran. Dalam uraian berikut, masing-masing kategori digunakan untuk mengevaluasi metode-metode mana yang memungkinkan Alibaba menjadi organisasi yang inovatif.
mempromosikan inovasi sebagai budaya korporat. Dalam wawancara dengan majalah Fortune pada tahun 1981, Steve Jobs menyampaikan pandangannya bahwa inovasi tidak terkait dengan beberapa banyak uang yang Anda miliki untuk penelitian dan pengembangan R&D. Ini bukan soal uang, ini soal orang pegawai, seperti apa dan bagaimana Anda memimpin mereka. Inovasi melibatkan ketidakpastian sangat besar. Inovasi menghendaki orang-orang aktual, para pekerja yang melakukan inovasi, atau sebut saja mereka pengusaha yang mencari peluang, membuat pilihan, menjalankan keputusan, dan mengambil resiko. Di samping itu, kompleksitas inovasi mensyaratkan tingkat solidaritas tim yang tinggi. Tegasnya, sejumlah individu harus membentuk sebuah kelompok organik. Dengan hal-hal tersebut sekalipun, ditambah rencana-rencana yang disusun dengan cermat, sistem yang dijalankan dengan baik, proses yang mapan, mesin yang efisien, dan bahkan satu atau dua genius, Anda tidak bisa memastikan begitu saja inovasi yang berlangsung. Saya tidak mengesampingkan inovasi jenis kemujuran. Perbedaan antara organisasi tipe inovatif dan yang tidak inovatif terletak pada perbedaan antara orang-orang yang berpikiran inovatif dengan mereka yang tidak. Ketika saya berbicara tentang organisasi tipe inovatif, saya jelas tidak sedang mendeskripsikan struktur dengan lingkungan statis. Justru saya mengatakan bahwa orang-orang itu sendiri mempunyai serangkaian nilai tertentu dan merasakan atmosfer dukungan, potensi pertumbuhan individual, dan stimulasi timbal balik pihak lain yang merasakan hal serupa. Sehubungan dengan hal-hal inilah budaya korporat memainkan peran utama. Visi, misi, dan serangkaian nilai. Yang pertama dan terutama, budaya korporat inovatif harus secara eksplisit mengatakan visi dan misi dan serangkaian nilai. A. Visi Alibaba menjadikan platform berbagi data nomor 1 berada di puncak indeks kesejahteraan sebagai sebuah perusahaan hidup selama 102 tahun. B. Misi Alibaba memudahkan berbisnis di mana-mana atau memudahkan berbisnis di seluruh dunia. C. Nilai-nilai Alibaba mendahulukan konsumen, kerja tim, menyambut perubahan, integritas, gairah, dan komitmen. Visi, misi, dan nilai-nilai sangat penting bagi inovasi karena dua alasan utama. Pertama, mereka memiliki dampak langsung. Pertama, stimulasi inovasi. Budaya Alibaba sendiri menggabungkan perilaku inovatif sejak didirikan. Perusahaan itu memiliki gen inovatif. Pada tahun 2001, setelah Guan Mingsheng bergabung dengan Alibaba bersama dengan beberapa pendiri, dia berusaha mengiktisarkan hal-hal menarik tentang organisasi itu, membawa atmosfer baru, dan menghasilkan 9 hal yang bisa disebut sebagai serangkaian nilai 9 pedang dugu kesunyian. Ada gairah inovasi, ajaran-ajaran yang memberi manfaat bagi guru maupun pembelajaran, keterbukaan, kesederhanaan, usaha tim, fokus kualitas layanan, dan penghormatan terhadap satu sama lain. Kemudian semua itu diteliti dengan cermat dan disederhanakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kekuatan pendorong inovasi yang meliputi 4 hal: inovasi itu sendiri, gairah, keterbukaan, dan pengajaran yang bermanfaat bagi guru maupun pembelajaran. Ketika 9 pedang disederhanakan lagi menjadi 6 pedang, istilah inovasi tidak lagi disebut secara eksplisit, tetapi semua nilai terangkum dalam konsep itu sendiri. Sebagian memainkan peran langsung dalam mendukung inovasi, seperti mendahulukan konsumen, menyambut perubahan, serta gairah. Kemudian saya akan membahas kualitas kunci yang memainkan peran promosi inovasi. Kedua, visi, misi, dan serangkaian nilai-nilai menstimulasi perilaku inovatif di kalangan masyarakat secara tidak langsung. Matt Kingdon mengemukakan bahwa di balik paradigma inovasi yang sukses terletak energi inovatif. Inilah peleburan 3 kekuatan yang berbeda, termasuk sikap personal, perilaku tim, dan organisasi itu sendiri.
Mengenai sikap, dia mengamati bahwa mayoritas orang yang terlihat membawa perbedaan dalam sebuah perusahaan memiliki hasrat batin untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Mereka ingin memberikan dampak dan mereka menginginkan persetujuan tim. Mereka ingin mengejar tujuan-tujuan entitas korporat. Entitas itu terasa menyenangkan bagi mereka dan mereka gembira menjadi bagian dari entitas tersebut. Itulah sebabnya visi dan tujuan merupakan kunci bagi inovasi. Visi dan tujuan menghidupkan denyut energi inovatif. Semua orang itu kreatif, perbedaannya terletak pada sejumlah mana kreativitas dipancarkan dan kemana kreativitas itu dibawa. Sebuah visi dan misi inspirasional bisa berfungsi menempa kreativitas orang dan antusiasme mereka pada pekerjaan. Pada saat yang sama, semua itu bisa memandu kreativitas orang-orang yang berbeda dalam arah tujuan bersama. Kekuatan gabungan berbagai inovasi menjadi semakin kuat karena itulah sebab salah seorang pendiri Alibaba, Peng Lei, mengatakan bahwa esensi inovasi adalah idealisme. Inovasi besar bisa dihadang segala macam hambatan internal jika tidak bisa menerobos kekakuan inti yang merupakan sumber orisinal kekuatan organisasi. Pada saat seperti itu, mendefinisikan dengan jelas visi baru perusahaan bisa menimbulkan kesadaran di antara para pekerja serta memungkinkan terjadinya pengaturan ulang posisi dan perubahan yang mulus. Transformasi besar Alibaba semuanya dimulai dengan definisi ulang visi korporat. Ketika perusahaan itu didirikan pada tahun 1999, visinya adalah menjadi salah satu 10 besar situs web dunia. Pada tahun 2008, ketika rencana strategis perusahaan berubah, visi itu pun berubah menjadi penyedia layanan dagang terbesar di muka bumi. Pada tahun 2013, visi tersebut diubah lagi menjadi platform berbagi data nomor 1. Perubahan dalam visi perusahaan tersebut mencerminkan berubahnya masa. Perubahan tersebut juga mencerminkan cara Alibaba mendefinisikan tujuan-tujuannya dan strategi grupnya dengan cara yang lebih terarah dan spesifik. Misalnya, Alibaba saat ini mendefinisikan posisinya di pasar sebagai sebuah ekosistem. Pada saat yang sama, menyadari bahwa operasi inti dan manajemen perusahaan akan berbeda dalam sebuah era digital, Alibaba melihat bahwa struktur organisasionalnya saat ini, metode manajemennya, mode berpikirkan, tuntutan teknologi dan lainnya menghendaki penyesuaian besar-besaran. Visi barunya menjadi platform berbagi data nomor 1, berfungsi sebagai sebuah fondasi bagi perusahaan dan inovasi di masa depan maupun sedang berlangsung. Sekian guys, besok kita akan membahas tentang konsumen lebih dahulu, halaman ke 299. Sekian, bye bye.